Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah dengan namanya yang mulia, dengan nama-nama yang terbaik yang dimana Allah pantas untuk dipuji. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita yang besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, di kesempatan malam hari ini kita kembali melanjutkan dua pembahasan. Yang pertama Syarh Sunnah, pembahasan akidah dan manhaj karya Imam Al-Muzani, di antara murid dari Imam Syafi'i. Lalu selanjutnya kita lanjutkan dengan pembahasan fikih masih seputar haji dari pembahasan Safinatun Najah karya Salim bin Sumair Al-Hadrami. Baik, kita lihat pembahasan Imam Al-Muzani masih seputar Asmaul Husna. Monggo dibaca. Allah itu Al-Wahid. Allah itu Al-Wahid. Imam Al-Muzani rahimahullah berkata, Al-Wahidus Samadu laisa lahu sahibatun wala waladun, jalla 'anil mathili fala syabiha lahu wala 'adila. As-Sami'ul Basirul Alimul Khabirul Mani'ur Rafi'. Allah itu Maha Esa. Allah itu As-Samad, yang bergantung setiap makhluk kepadanya, yang tidak memiliki pasangan, yang tidak memiliki keturunan, yang maha mulia dan tidak semisal dengan makhluknya. Tidak ada yang serupa dengannya, tidak ada yang setara dengan Allah. Allah itu maha mendengar, maha melihat. Allah itu maha mengilmui dan mengetahui. Allah itu yang mencegah dan maha tinggi. Settingan suaranya dikecilin apa nih? Kayaknya. Allah itu Maha Esa. Allah itu Maha Esa. Allah itu As-Samad, yang dimana Allah itu tidak memiliki pasangan. Allah juga tidak memiliki keturunan. Tidak ada yang semisal dengan Allah, yang serupa dengannya, dan tidak ada yang setara dengan Allah. Allah Maha mendengar, Maha melihat, Maha mengetahui, Maha mengilmui, dan Allah itu yang mencegah dan Maha tinggi. Baik, kita sekarang lihat, sebelumnya sudah dibahas As-Samad. Sekarang kita lihat tentang Al-Wahid. Ya, monggo dibaca. Allah itu Al-Wahid. Nama Allah itu Al-Wahid dan Al-Ahad, yang menunjukkan Allah itu Esa dalam zatnya, dalam sifatnya, dalam perbuatannya, dan dalam uluhiyahnya. Tidak ada sekutu bagi Allah. Penyebutan Allah dengan Al-Wahid seperti terdapat dalam ayat, Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan Robmu adalah Rob yang Maha Esa. Tidak ada Rob melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Al-Baqarah ayat 163. Baik. Di sini ayat yang pertama menunjukkan nama Allah itu Al-Wahid. Jadi kadang disebut Al-Wahid, kadang disebut Al-Ahad. Semua artinya Allah itu Maha Esa, yaitu Maha Esa dalam zatnya, dalam sifatnya, dalam perbuatannya, dan dalam uluhiyahnya. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam hal ini. Jadi wahid itu artinya esa atau tunggal. Nah, nantinya di sini biasa disebut Al-Wahid, kadang juga disebut Al-Ahad. Ya, nanti kita lihat dalilnya masing-masing. Dalil yang lainnya tentang Al-Wahid lagi. Ketika Nabi Yusuf alaihi salam berkata, Ya sahibai sijni a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Hai kedua penghuni penjara, manakah yang baik?
Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Yusuf ayat 39. Taib. Ketika Nabi Yusuf itu mengatakan kepada dua orang temannya dalam penjara, "A'arbabu mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar?" Apakah arbab, tuhan-tuhan yang mutafarriqun, yang bermacam-macam itu lebih baik, ataukah Allah al-wahid, Allah yang Maha Esa, al-qahhar, yang Maha Perkasa? Berarti di antara nama Allah juga dibuktikan dari ayat ini al-wahid. Terus yang lainnya lagi. Dalam ayat lain disebutkan pula tentang al-wahid. Qul innama ana munzirun wa ma min ilahin illallahul wahidul qahhar. Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan, dan sekali-sekali tidak ada Rabb selain Allah yang Maha Esa dan Maha mengalahkan. Sad ayat 65. Nah, lihat di sini juga disebut nama Allah Al-Wahid, Maha Esa, juga Al-Qahhar, Maha mengalahkan. Maka kalau kita lihat dari sementara perjalanan dari penjelasan ini, berarti menunjukkan bahwasanya nama dan sifat Allah itu selalu berdalil. Ya, nama dan sifat Allah itu selalu berdalil. Jadi ada dalil yang sebutkan seperti ini, ya, kita cuma ikuti saja. Maka kalau ada dalilnya, maka kita namakan Allah dengan nama seperti itu. Ada penyebutan dalam Al-Quran, maka kita simpulkan nama Allah seperti itu pula. Ada penyebutan dalam hadis-hadis Nabi SAW, maka penyebutan kita juga seperti yang disebutkan juga dalam hadis. Jadi kita menetapkan nama Allah sesuai dengan dalil. Yang lainnya lagi, dalam ayat yang lain, Qulillahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Katakanlah, Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan dialah Rabb yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Taib, hampir sama juga Al-Wahidul Qahhar juga di sini. Ya, Allah itu Maha Esa dan Allah itu Qahhar, Maha Perkasa. Berarti kalau digandingkan antara Wahid dan Qahhar, berarti tidak ada yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa taala. Apa fungsinya digandingkan antara Wahid dan Qahhar? Qahhar tadi kan yang Maha mengalahkan, perkasa. Berarti kalau digandingkan dengan nama Allah Al-Wahid, berarti tidak ada satupun yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi namanya semakin sempurna karena dua nama sekaligus disebutkan, Al-Wahid dan Al-Qahhar. Terus ini sama dengan nama Allah Al-Ahad. Al-Ahad yang terdapat dalam ayat Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Nah, dalam Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4, nama Allah di sini sekarang adalah Al-Ahad. Qul huwallahu ahad. Kalau tadi Al-Wahid, kalau di sini Al-Ahad. Semua punya makna yang sama, yaitu Allah itu Maha Esa. Nah, sekarang ada pelajaran penting di bawahnya lagi. Beberapa poin catatan tentang nama Allah Al-Ahad dan Al-Wahid. Nah, sekarang poin-poin catatan penting di sini. Yang pertama, nama Allah itu Al-Ahad dan Al-Wahid. Maksudnya untuk meniadakan Allah dari yang semisal, tandingan, dan yang setara dengannya. Seperti disebutkan dalam ayat lainnya, Hal ta'lamu lahu samiyan? Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia yang patut disembah? Maryam ayat 65. Di bawahnya lagi ayatnya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dan Dialah yang Maha mendengar dan Maha melihat. Asy-Syura ayat 11. Baik. Di sini poin yang pertama. Ini pelajaran. Kalau nama Allah itu Al-Ahad atau Al-Wahid, berarti ini meniadakan, tidak ada yang setara dengan Allah. Maka berarti kalau kita perhatikan surat Al-Ikhlas yang tadi dibaca, 4 ayat yang tadi dibaca, berarti ayat Qul huwallahu ahad, Allah itu Maha Esa, ditafsirkan dengan ayat-ayat selanjutnya. Apa artinya Allah itu ahad? Ya, maka Allah ahad itu ditafsirkan dengan Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Allah itu esa bagaimana? Nah, lihat ayat selanjutnya, ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat. Nah, sebagaimana di sini, ya, diartikan di sini kita diadakan Allah dari semisal, tandingan dan yang setara dengan Allah. Ya, itu sama dengan kalimat walam yakullahu kufuwan ahad. Berarti ayat satu dan ayat yang lainnya itu bisa saling menafsirkan. Ada disebutkan ayat duluan di depan, baru setelah itu ada penafsirannya. Tanpa kita buka-buka hadis lagi, tanpa kita buka-buka lagi tafsiran ulama, dari ayat selanjutnya itu bisa ditafsirkan. Jadi ayat simpel seperti itu. Maka sebagaimana kata Imam Ibnu Katsir, dalam atau cara kita itu menafsirkan Al-Quran atau metode para ulama dalam menafsirkan Al-Quran, yang pertama Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Kalau bisa itu Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Maka ayat tadi Qul huwallahu ahad, apa maksud ahad? Lihat ayat selanjutnya. Itu namanya penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran. Ada lagi yang kedua, kalau tidak bisa Al-Quran dengan Al-Quran, maka Al-Quran ditafsirkan dengan hadis. Al-Quran ditafsirkan dengan hadis. Maka mau tahu definisi ini apa, maksud ayat ini apa, lihat penjelasan dari Nabi SAW. Lihat penjelasan dari Nabi SAW. Maka nanti akan paham maksud dari hadis itu apa. Atau nanti Nabi SAW arahkan, oh penafsirannya ini dengan ayat ini. Enggak kita cari sendiri, namun Nabi SAW yang arahkan. Seperti misalnya dalam firman Allah, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang beriman yang tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman. Tidak campuri keimanan mereka dengan kezaliman. Mereka lah yang mendapatkan amnu, rasa aman, dan mereka yang nantinya akan mendapatkan petunjuk. Apa maksud dengan kezaliman dalam ayat ini? Karena cuma dikatakan tadi alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin. Tidak mencampuri keimanan dengan kezaliman. Tidak mencampuri keimanannya itu dengan kezaliman. Kezaliman apa di sini? Maka ketika itu para sahabat sudah memiliki rasa takut yang besar sekali, karena mereka adalah orang-orang juga yang berbuat zalim. Berarti kalau mereka berbuat zalim, sulit dapat rasa aman, sulit untuk dapat petunjuk. Maka kemudian Nabi SAW mentafsirkan. Coba lihat perkataan Luqman. Luqman itu katakan pada anaknya, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang paling besar. Maka ayat ini ditafsirkan dengan nasihat Luqman tadi. Yang arahkan siapa untuk tafsirkan seperti itu? Nabi SAW. Atau enggak ada ayat-ayat ya yang nanti langsung Nabi SAW tafsirkan. Kita lihat tafsiran dari Nabi SAW. Yang ketiga, Al-Quran ditafsirkan kalau tidak dengan Al-Quran, tidak dengan hadis Nabi SAW, maka Al-Quran itu ditafsirkan dengan qaul sahabat, dengan perkataan sahabat. Ada di situ yang terkenal pakar dalam Al-Quran, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ada di situ lagi qaul, misalnya perkataan lagi dari murid-muridnya. Kalau murid-muridnya berarti tabi'in. Kemudian kita masuk ini sahabat. Ada lagi nanti dari Ibnu Mas'ud dan beberapa sahabat yang lainnya yang terkenal dalam segi penafsiran, termasuk juga oleh Ibnu Umar. Ya, termasuk juga oleh Ibnu Umar. Ketika Ibnu Umar itu ditanyakan tentang ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ibnu Umar ketika itu ditanya, ya, apa maksud ayat ini? Ya, apa maksud ayat ini? Maka ketika itu dia malu untuk jawab sebenarnya, namun dia sudah tahu maksud dari ayat ini. Ya, pokoknya ini antara Ibnu Umar atau Ibnu Abbas.
tahu maksud dari ayat ini, dia katakan bahwasanya maksud dari ayat tersebut adalah semakin dekatnya Nabi SAW itu meninggal dunia. Situ ada ayat fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka jadi pelajaran juga sebagaimana kesimpulan dari Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, bagi orang yang berusia senja dianjurkan untuk memperbanyak istighfar. Karena ayat tadi itu ditafsirkan oleh sahabat bahwasanya itu menjelang Nabi SAW itu akan meninggal dunia. Nah, ini contoh penafsiran dari para sahabat. Nah, nanti selanjutnya lagi setelah sahabat, baru nanti lihat lagi perkataan tabi'in. Nanti kalau sudah tidak ada lagi dengan ini, baru nanti lihat dari penafsiran dari segi bahasa. Namun awalnya kalau melihat urutannya, Al-Quran tafsirkan Al-Quran, lalu Al-Quran dengan hadis, lalu Al-Quran dengan perkataan sahabat, lalu Al-Quran itu dengan perkataan dari tabi'in. Maka ini menunjukkan ada urutan semacam itu. Nah, kita balik tadi, Al-Ahad dan Al-Wahid itu artinya ditiadakan di sini bagi Allah yang semisal, tandingan bagi Allah yang setara dengan Allah. Dalilnya tadi surat Maryam ayat 65, hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama atau yang setara dengan Allah? Jawabannya tidak ada. Juga firman Allah surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Juga surat Al-Ikhlas ayat keempat yang disebutkan di atas ini juga jadi dalil tentang poin pertama ini. Terus poin kedua. Poin yang kedua, menetapkan nama Allah Al-Ahad dan Al-Wahid bertujuan untuk membatalkan segala bentuk takyif yang ingin menggambarkan bagaimanakah Allah, karena Allah itu esa, tidak ada yang semisal dengannya. Nah, di sini untuk membantah orang-orang yang melakukan takyif. Takyif itu penyamaan Allah punya wujud tertentu. Dia gambarkan Allah itu wujudnya seperti apa. Namanya takyif, menggambarkan hakikat Allah seperti apa. Kalau nama Allah itu Al-Wahid atau Al-Ahad, Allah itu Maha Esa, berarti nggak bisa digambarkan karena nggak ada yang semisal. Dia mau lihat dari semisal makhluk, nggak ada yang semisal dengan Allah. Dia mau melihat yang makhluk-makhluk yang mulia lagi seperti malaikat juga tidak ada yang semisal dengan Allah, nggak bisa disamakan. Maka untuk menggambarkan Allah nggak bisa. Itu namanya takyif. Takyif itu menggambarkan Allah ini bagaimana, wajahnya seperti apa, ya, dan bagian-bagiannya, sifat-sifatnya itu seperti apa. Ya, menggambarkan nggak perlu, karena Allah sudah tegaskan Allah itu Ahad. Ahad berarti Esa. Esa di sini tidak ada yang semisal dengannya. Terus yang ketiga. Poin yang ketiga, nama ini juga berarti menetapkan semua sifat sempurna bagi Allah, karena tidak ada yang lebih agung dan lebih indah darinya. Nah, kalau kita sebutkan nama Allah itu Al-Ahad, berarti semua sifat sempurna itu hanya milik Allah. Semua sifat sempurna dari sifat-sifat yang ada. Mendengar, berarti mendengar yang sempurna hanya milik Allah. Melihat, berarti melihat yang sempurna hanya milik Allah. Mengetahui, mengilmui, berarti ilmu yang sempurna hanya milik Allah. Tidak ada yang melebihi hal ini. Maha tinggi juga, berarti tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah. Ya, Allah itu yang maha tinggi. Tidak ada lagi yang di atasnya. Allah yang maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Maka kalau kita lihat dari poin ketiga ini, menunjukkan bahwasanya kalau ada yang mengatakan Allah itu di muka bumi, ya, bersama makhluknya di muka bumi ini, ya, berarti sifat ketinggian dan sifat sempurna tidak ada lagi bagi Allah. Karena harusnya kalau menunjukkan tempat harusnya paling tinggi, kita anggap yang paling tinggi itu paling mulia. Ya, makhluk saja dengan yang di bawah, dengan yang duduk, ya, kita bisa tahu bahwasanya oh ini tempat yang lebih bagus tuh di atas. Kalau kita pengen sejajar dengan orang yang duduk, ya maka kita sama-sama di bawah. Dia takut lebih tinggi daripada yang lainnya. Maka tempat tinggi itu selalu menunjukkan yang mulia. Terus apakah ini menunjukkan kita menetapkan arah bagi Allah? Iya, karena Allah yang menetapkan. Namun arah di sini berbeda dengan makhluk.
Jadi sebagian ahli kalam termasuk juga Asy'ariyah ini menolak. Ya, kalau kamu menetapkan Allah di atas sana berarti menetapkan Allah punya arah. Iya, kenapa? Karena Allah yang menetapkan juga, dan arah ini ya berbeda dengan makhluk. Selesai. Allah punya sifat yang lebih sempurna daripada itu. Tidak sama dengan sifat makhluknya. Terus yang keempat. Poin keempat, dalam nama tersebut menunjukkan bahwa sifat-sifat Allah itu yang paling puncak dan paling sempurna. Sifat Allah yang paling puncak, paling sempurna. Tidak ada yang melebihi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu pengertian Al-Ahad seperti itu, atau konsekuensi dari nama Allah Al-Ahad, Al-Wahid seperti itu. Jadi mau mendengar nggak ada yang lebih lagi puncak di atas mendengarnya Allah. Mau melihat berarti tidak ada lagi yang lebih daripada melihatnya Allah. Harus tetapkan Allah yang paling puncak, paling tinggi dalam sifat-sifat yang ada. Terus sebagaimana disebutkan dalam ayat wa anna ila rabbikal muntaha, dan bahwasanya kepada Rabbmu lah kesudahan segala sesuatu. An-Najm ayat 42. Ya, maksudnya kesudahan segala sesuatu, puncak segala sesuatu. Termasuk sifat-sifat Allah juga berada pada puncaknya. Terus yang di bawahnya lagi, walillahil matsalul a'la, dan Allah mempunyai sifat yang maha tinggi. Dan Allah mempunyai sifat yang maha tinggi. An-Nahl ayat 60. Maka sifat-sifat Allah tidak ada yang kalahkan. Ya, tidak ada yang kalahkan. Jadi kalau ada yang masih meyakini ilmu Allah itu terbatas, mendengarnya Allah itu terbatas, berarti tidak meyakini seperti pada poin nomor 4 ini. Pokoknya harus meyakini lebih daripada makhluknya. Contoh lagi, kita misalnya menyikapi sifat-sifat Allah. Allah punya sifat nuzul, turun ke langit dunia. Maka sifat turun ini yang pertama tidak disamakan dengan sifat makhluk, dan Allah bisa melakukan segalanya yang makhluk tidak bisa. Apakah ini bertentangan dengan Allah itu menetap tinggi di atas sana? Tidak bertentangan sama sekali. Kita nyatakan Allah menetap tinggi di atas sana dan Allah juga punya sifat nuzul. Namun kalau bagi makhluk nggak bisa seperti itu, karena tidak mungkin dia melakukan dua sifat yang ada seperti ini sekaligus. Namun bagi Allah mungkin sekali. Bagi makhluk nggak mungkin, karena makhluk terbatas. Mendengarnya saya terbatas. Ada 10 orang bicara dengan dia langsung, dia nggak bisa langsung nanggapi. Ada 10 pesan masuk, jadi kan bisa nanggapi nggak itu semua, di reply itu langsung satu waktu? Bisa nggak? Nggak bisa. Ya, kalau sudah capek baca ya sudah hapus saja. Ya kan? Mau balas sekaligus nggak bisa. Ada yang nelpon aja, punya 2 atau 3 HP coba. Bisa angkat langsung semuanya gitu? Nggak bisa. Namun bagi Allah mungkin sekali mendengar itu semuanya satu waktu, menanggapi itu semuanya, mengabulkan itu semuanya. Nanti akan saya jelaskan tentang masalah mendengar itu di pembahasan selanjutnya. Bagaimana kita memahami tentang As-Sami. Ini baru Ahad dulu. Belum rinciannya As-Sami itu bagaimana, Al-Basir itu bagaimana. Terus. Poin yang kelima. Nama ini juga menafikan Allah Subhanahu wa taala dari sifat kekurangan dan aib. Karena Allah yang Ahad berarti Allah bersendirian dalam sifatnya yang sempurna, tidak semisal dengan apapun. Makanya Allah nyatakan pula Subhanahu huwallahul wahidul qahhar. Maha suci Allah, dialah Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Baik. Di sini disebutkan kalau Allah itu Al-Ahad, maka tidak boleh ada sifat-sifat kekurangan. Aib nggak boleh. Ya, sifat aib nggak boleh. Sifat-sifat yang kurang juga tidak boleh. Contoh tadi misalnya dalam surat Al-Ikhlas, kalau kita nyatakan Allah itu punya pasangan, berarti ada sifat kurang karena butuh pada sesuatu. Kalau pasangannya nggak ada, ya nggak bisa jalan. Kalau Allah itu butuh pasangan, berarti butuh pada sesuatu. Dan ini jadi sifat kurang bagi Allah, maka tidak boleh. Tidak boleh menetapkan seperti itu. Sifat aib. Misalnya menetapkan Allah itu mendengar di sini, namun ditetapkan lawannya. Allah itu tuli misalnya. Itu aib. Bagi manusia saja itu aib, maka tidak boleh ditetapkan bagi Allah. Bagi manusia saja aib, maka tidak boleh ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan Subhanah, Maha suci Allah. Yaitu maksudnya apa? Maha suci Allah dari sifat kekurangan dan aib. Allah tersucikan dari sifat itu. Jadi kalau antum baca subhanallah kalau habis sholat misalnya subhanallah 33 kali, maka pengertian subhanallah itu adalah
Allah kita sucikan dari sifat kekurangan dan aib. Kita sucikan Allah dari sifat kekurangan dan aib. Terus setelah subhanallah lanjut dengan apa? Alhamdulillah kan? Nah, setelah Allah itu disucikan dari kekurangan dan aib, ditetapkan sifat sempurna bagi Allah. Itu pada alhamdulillah. Maka segala puji-pujian itu hanya untuk Allah. Itu pada alhamdulillah. Ditambahkan lagi ya dengan kita menetapkan lebih lagi daripada itu, karena Allah punya sifat yang lebih sempurna lagi. Maka dilanjutkan dengan Allahu Akbar. Dilanjutkan lagi dengan Allahu Akbar. Pertama dibersihkan dulu dari aib dan sifat kekurangan, nggak boleh ada bagi Allah. Setelah itu baru ditetapkan. Setelah itu berarti ditetapkan di sini artinya diisi. Baru kemudian ditambah lagi dengan yang sempurna lagi, Allahu Akbar. Itulah hikmahnya kenapa ada bacaan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Subhanallah itu artinya kita sucikan Allah dari sifat-sifat kekurangan, artinya bersihkan. Alhamdulillah kita tetapkan Allah punya sifat-sifat yang sempurna, artinya mengisi. Maka kaidahnya sebagaimana kata Ibnu Qayyim, at-takhliyah qabla at-tahliyah. At-takhliyah qabla at-tahliyah. Mencuci dulu sebelum mengisi. Ya, itu kaidah itu. Ini kaidah dalam menetapkan nama dan sifat Allah juga. Kita sucikan Allah dulu dari sifat kekurangan dan aib, baru kemudian diisi. Sebagaimana gelas, itu isinya sebelumnya kopi, misalnya kopi hitam pekat, ya. Maka kalau ini ingin dipakai lagi, gelas ini ingin dipakai, apa yang dilakukan? Cuci dulu, baru kemudian diisi kan. Kalau jenengan isi langsung, misalnya mau minum air putih lagi dengan gelas yang sama seperti itu, ya sudah ada rasa kopi di situ. Kalau tidak dibersihkan dengan cara yang baik, maka dibersihkan dulu sebersih-bersihnya, baru kemudian mengisi, baru ditambah lagi, ditambah lagi, ditambah lagi. Maka kaidah dalam memahami nama dan sifat Allah seperti itu, disucikan dulu. Dan ini berlaku untuk masalah-masalah yang lainnya lagi. Kita itu juga dalam ibadah juga sama, ya. Akidah-akidah menyimpang itu dibersihkan dulu dari diri kita. Yang syirik-syirik dihapus dulu. Kalau masih tercampur yang syirik-syirik, mau ditambah amalan, ya nggak bisa jalan. Harus dihapus dulu. Keyakinan takhayulnya, keyakinan sialnya, keyakinan jimatnya, hapus dulu itu. Baru ibadahnya manfaat. Kalau ini masih ada, ini masih punya keyakinan kayak gini, terus dimasukkan tadi itu, ibadah masuk, ibadah masuk, ibadah masuk, jadi rusak itu ibadahnya. Makanya bersihkan dulu. Ini pelajaran akidah, pengaruhnya apa di sini? Manfaatnya apa kaidah ini? Manfaatnya itu adalah kita bersihkan diri kita dulu dari noda-noda syirik, dari noda-noda kekafiran. Baru kemudian ini sudah bersih, ibadah itu masuk. Kalau tetap paksakan, ya sudah ibadahnya jadi rusak. Sholatnya nggak konsen, mikir-mikir jimatnya terus. Ya. Sholatnya nggak khusyuk, ada yang ganggu ketika itu. Nah kalau ini sudah bersih, sudah terhapus, nah ibadah tadi masuk itu dengan mudah. Itu jadi ibadahnya beres ketika itu. Kaidahnya tadi apa? At-takhliyah qabla at-tahliyah. Membersihkan dulu sebelum mengisi, sebelum menghiasi. Nah itu dari pengertian tadi, ada subhanallah, ada alhamdulillah, ada Allahu Akbar. Itu bergandengan tuh selalu kalau dalam zikir kita. Atau tidak cuma subhanallah wa bihamdi, kan bergandengan kan? Ada dalam zikir pagi petang, subhanallahi wa bihamdi. Ada juga subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ya, itu bergandengan antara subhanallah dengan alhamdu. Alhamdu kan sudah pernah kita bahas ini di pembahasan syarh sunnah juga. Nah, terus selanjutnya poin ke-6. Poin ke-6, dari nama ini wajib menetapkan keesaan Allah yang sempurna dalam zat, sifat, perbuatan, serta keyakinan dalam hati. Nah, maka harus tetapkan kesempurnaan dalam zat Allah. Ya, kesempurnaan dalam zat Allah.
Berarti kesempurnaan dalam zat Allah tidak semisal makhluk. Juga dalam sifat. Sifat-sifat Allah ditetapkan sempurna semuanya. Juga dalam perbuatan Allah itu sempurna. Semuanya itu baik. Termasuk ketetapan-ketetapan Allah juga. Allah tetapkan nasib seseorang kayak gini. Allah tetapkan ya ujiannya seperti ini. Allah tetapkan si A ini dapat musibah. Allah tetapkan rezekinya ini seperti ini. Allah tetapkan ini dapat nikmat. Semua perbuatan Allah itu sempurna baiknya. Maka takdir Allah juga semuanya baik. Ya, takdir Allah itu semuanya baik. Namun masing-masing orang nanti akan rasakan nanti tentang takdir-takdir yang ada yang rasakan baik, ada yang rasakan buruk. Ya, ada rasakan baik, ada yang rasakan buruk. Contoh misalnya, ada yang Allah tetapkan bagi dia IP-nya 2,5 misalnya. Perbuatan Allah baik atau tidak? Perbuatan Allah baik atau tidak coba? Baik. Gak mungkin perbuatan Allah tidak baik. Allah tetapkan itu baik. Ada hikmah di balik itu. Hikmahnya apa? Oh, dia makin semangat lagi masuk kelas. Kemarin bolos-bolos terus. Misalnya, dia perbaiki lagi. Tambah jadi rajin, tambah sadar. Bisa seperti itu. Ada maksud-maksud tertentu. Ada hikmah-hikmah tertentu yang kita tidak tahu. Ya, jadi perbuatan Allah baik. Kita rasakan gak enak, kita rasakan buruk. Namun di situ ada hikmah yang bagus di balik itu. Nah, terus yang ketujuh. Poin ketujuh. Dari nama ini wajib mengesahkan ibadah kepada Allah dan ikhlas kepadanya. Karena Allah itu esa dalam mencipta, memberi rezeki, memberi segala nikmat, menghalangi sampai pada mematikan. Maka hanya Allah semata yang patut diibadahi. Karena Allah itu Al-Ahad, Al-Wahid, artinya segala ibadah berarti hanya ditujukan pada Allah. Karena Allah punya segala yang sempurna. Maka kalau kita serahkan pada makhluk, berarti kita serahkan pada sesuatu yang kurang. Karena makhluk itu serba kurang. Namun kalau kita serahkan ibadah kita itu pada Allah, kita serahkan pada segala yang sempurna yang Allah itu punya. Karena Allah itu mencipta yang sempurna. Allah itu memberi rizki yang sempurna. Allah itu memberi segala nikmat, memberinya juga dengan sempurna. Maka kalau ini segalanya sempurna, kenapa kita serahkan pada makhluk yang lemah? Makhluk yang ada sifat-sifat kurang di dalamnya. Makhluk kan serba kurang. Orang soleh pun itu juga ada kekurangan. Enggak perfect itu semuanya. Bisa jadi terjerumus juga dalam kesalahan. Dari segi sifat-sifatnya saja ya sama tadi, mendengarnya juga ya tidak sempurna seperti mendengarnya Allah. Kan gak bisa dia tanggapi semua permintaan semuanya kan? Gak bisa. Sampai pun dalam kubur itu orang soleh dalam kubur sudah meninggal dunia itu gak bisa lagi dengar itu orang yang minta-minta di luar, minta di kuburnya itu minta. Seandainya pun bisa mendengar, belum tentu bisa mengabulkan. Kalau bisa mendengar loh ini. Kalau bisa mendengar bisa kabulkan enggak? Oh, enggak bisa. Taruhlah dia bisa mendengar itu, dia dengar ini. Oh, ada yang minta di luar itu. Dia taruhlah bisa mendengar. Sekarang bisa kabulkan? Oh, enggak bisa. Enggak bisa kabulkan. Dan ingat dalil-dalil yang ada kalau membicarakan tentang yang penghuni kubur itu tahu kejadian-kejadian di luar, itu harus pakai dalil juga. Tentang surat rompah misalnya, yang orang itu ziarah ke situ, orang itu ngantar jenazah ke kubur kemudian dia pergi. Ya. Itu yang didengar, yang lain-lainnya ya belum tentu didengar. Harus pakai dalil lagi. Ya, harus pakai dalil, berarti sifat mendengarnya terbatas. Walaupun itu orang soleh, walaupun itu kiai yang dulu sangat dihormati, walaupun itu dia punya derajatnya tinggi, tetap punya keterbatasan. Enggak semuanya dia bisa dengar. Kalau sudah meninggal dunia, makhluk punya keterbatasan. Allah tidak seperti itu. Terus ke-8. Poin ke-8. Ini sebagai bantahan kepada orang musyrik dan seluruh ajaran menyimpang lainnya yang tidak memuliakan Allah dengan benar, yang malah menjadikan sekutu bagi Allah dalam berbuat syirik. Sifat mereka orang musyrik seperti disebutkan dalam ayat wa idza dzukirallahu wahdahu isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah wa
wa idza dzukira alladzina min dunihi idza hum yastabshirun. Dan apabila hanya nama Allah saja yang disebut, kesallah hati orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Dan apabila nama sembahan-sembahan selain Allah yang disebut, tiba-tiba mereka bergirang hati. Az-Zumar ayat 45. Nah, yang lainnya lagi Wa idza dzakarta rabbaka fil qur'ani wahdahu wallau ala adbarihim nufura. Dan apabila kamu menyebut Rabbmu saja dalam Al-Qur'an, niscaya mereka berpaling ke belakang karena bencinya. Al-Isra ayat 46. Di bawahnya lagi. Dzalikum bi annahu idza du'iya Allahu wahdahu kafartum wa yusyrak bihi tu'minu fal hukmu lillahil aliyyil kabir. Yang demikian itu adalah karena kamu kafir apabila Allah saja yang disembah, dan kamu percaya apabila Allah dipersekutukan. Maka putusan sekarang ini adalah pada Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Lihat, orang-orang musyrik itu tidak senang memuliakan Allah. Kalau ada yang memuliakan Allah, maka mereka kesal, mereka itu malah gelisah. Contoh misalnya kalau kita cuma nyebut nama Allah saja, kalau lewat di suatu tempat minta perlindungan pada Allah saja, tidak hormati penjaga tempat tersebut, misalnya jin yang dimuliakan di situ, nggak pamit-pamit dulu di situ. Wah, itu sudah pada gelisah mereka. Ini kok orang ini kurang ajar, lewat tempat ini kok nggak minta pamit dulu. Mereka malah yang gelisah. Kita padahal nyebut nama Allah, mereka yang dengar kayak gini itu malah gelisah. Nah, itu yang dimasukkan surat Az-Zumar ayat 45. Berarti mereka tidak menghormati Allah itu dengan baik. Dan juga Al-Isra ayat 46 itu menunjukkan bahwasanya kalau mereka dengar Al-Quran, mereka lari ke belakang, benci pada Al-Quran. Begitu juga ayat penjelasan yang sama dari surat Ghafir ayat 12. Azan terlebih dulu. Makin banyak itu, Pak. Baik, kita lanjut. Adapun perbedaan antara Al-Wahid dan Al-Ahad
Al-Ahad adalah Al-Wahid itu esa dalam zat yang lainnya tidak bisa menambahnya. Sedangkan Al-Ahad adalah esa dalam makna yang tidak ada berserikat dengan Allah di dalamnya. Taib. Jadi kalau Al-Wahid itu kaitannya dengan zat. Kalau Al-Ahad itu kaitannya dengan kaitannya dengan makna. Kalau dengan zat berarti zat Allah itu tunggal, esa. Maka nggak ada yang bisa nambah di situ. Sedangkan kalau Al-Ahad, Allah itu esa dari sisi makna. Maka tidak ada yang berserikat dengan Allah dalam sifat-sifatnya yang sempurna. Yang nyayangi Allah nggak bisa. Yang nandingi Allah tidak bisa. Ya, jadi dari segi kesamaan adalah Allah itu esa, Al-Wahid dan Al-Ahad sama. Namun yang satu itu dari esa dari sisi zat, yang satu dari sisi makna. Wallahu a'lam bishawab.